Waduh, William masuk ke gua dalam ekspedisi arkeologisnya. Emang sih ada 3 jalan keluar, tapi cuma 1 yang aman. Di peta terlihat, di balik jalan pertama ada kolam yang menenggelamkan semuanya. Jalan keluar kedua mengarah ke dinosaurus berbahaya yang akan memakannya hidup-hidup. Jalan keluar ketiga berujung ke gunung berapi yang sedang meletus. Jalan mana yang aman? Tentu yang kedua, karena dinosaurus sudah punah bertahun-tahun lalu. Kamu kabur dari sekelompok zombie dan bertemu 3 pintu. Di balik pintu pertama, ada api yang membara. Di balik pintu kedua, ada danau. Di balik pintu ketiga, ada ular berbisa. Mana yang harus kamu pilih? Aku sarankan kamu pilih yang kedua dan kabur dengan berenang. Itu cuma danau kok, kamu pasti bisa. Selama liburannya di hutan, Adrian ditangkap oleh suku setempat. Mereka mengikatnya dan bilang akan mendorongnya ke salah satu dari 3 lubang pilihannya. Lubang pertama dipenuhi zombie, di lubang kedua ada kobaran api, dan yang ketiga dipenuhi tumbuhan karnivora. Lubang mana yang harus Adrian pilih? Dia harus memilih lubang ketiga. Tumbuhan karnivora cuma memakan serangga, jadi tidak berbahaya bagi manusia. Alfian melapor rumahnya kerampokan. Detektif Chandra tiba dan meminta Alfian menceritakan apa yang terjadi. Alfian bilang saat berjalan ke kamarnya, dia melihat seseorang keluar dari jendela. Orang itu pasti mendengar Alfian masuk dan kemudian Alfian memeriksa mejanya dan menyadari uangnya dicuri. Detektif Chandra bertanya apakah Alfian menyentuh barang lain dan dia bilang tidak. Detektif Chandra menutup kasus ini dan menolak melanjutkan. Kamu tahu penyebabnya? Si perampok tak mungkin keluar dari jendela tanpa menginjak kasur, tapi kasurnya masih rapi tuh. Sementara Alfian bilang dia nggak nyentuh apa-apa, berarti tidak ada perampok yang masuk. Widuri adalah arkeolog pencari harta karun bajak laut. Di salah satu gua pulau terpencil, dia akhirnya menemukannya. Ada 3 peti dan salah satunya dipenuhi emas dan permata. Tapi kalau memilih peti yang salah, dia akan menerima kutukan. Untungnya ada petunjuk di tiap peti, tapi cuma 1 petunjuk yang benar nih. 1, harta karunnya ada di peti ini. 2, harta karunnya bukan di peti ini. 3, harta karunnya bukan di peti 1. Jadi peti mana yang berisi harta karun? Mari pecahkan satu persatu. Kalau petunjuk pertama benar, berarti harta karunnya ada di peti pertama dan petunjuk lainnya salah. Tapi petunjuk kedua jadinya benar. Jadi logika ini salah. Kalau petunjuk kedua benar, berarti petunjuk pertama salah. Harta karunnya bukan di peti pertama. Harta karunnya juga bukan di peti kedua sesuai tulisan. Berarti seharusnya di peti ketiga. Tapi petunjuk ketiga jadinya benar juga, padahal seharusnya salah. Kalau petunjuk ketiga benar, maka petunjuk pertama jadi salah dan kamu bisa menyimpulkan tidak ada harta karun di peti pertama. Karena petunjuk kedua juga salah, berarti harta karunnya ada di peti itu. Nah, sekarang udah nggak ada kontradiksi kan? Berarti harta karunnya memang ada di peti kedua. Phew, panjang juga ya penjelasannya, sampai sesak nih dadaku. Lanjut. Sylvie dan Amelia adalah sahabat pena. Sylvie bilang hari ulang tahunnya jatuh di musim dingin, sementara Amelia bilang ultahnya di musim panas. Tapi beberapa bulan kemudian, mereka ulang tahun di hari yang sama. Tapi mereka nggak bohong, kok bisa? Mereka hidup di belahan bumi berbeda. Saat di Amerika Serikat sedang musim dingin, di Australia sedang musim panas, dan sebaliknya.
Nyonya Fanny pulang kerja dan melihat cangkir favoritnya pecah. Dia menanyai siapa yang melakukan itu ke ketiga putrinya. Kanya bilang, bukan aku, Mah. Selena bilang, bukan aku juga. Hana bilang, Selena yang mecahin, Mah. Nyonya Fanny sangat memahami anak-anaknya, jadi dia bisa tahu apa yang terjadi. Cuma satu yang jujur dari ketiga anak itu. Kamu bisa menebak siapa yang memecahkan cangkir? Kalau Kanya jujur, berarti pertama bukan dia yang memecahkan cangkir. Lalu, kedua gadis lainnya berarti bohong. Selena bohong, jadi kamu bisa menyimpulkan dia pelakunya. Tapi jawaban Hana jadinya benar. Ada kontradiksi di sini nih. Nah, katakanlah Hana yang jujur, berarti Selena diajakin Reza kencan, dia langsung minta tolong tukang sihir di dekat rumahnya untuk memberinya ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu. Bantuin kita buat nyari kuncinya dong. Wah, di sini. Setelah membuka pintu, Gita malah ngelihat pintu lain yang diberi password. Dan di situ ada catatan yang tertulis. Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi, tapi nggak bisa buat ngebuka pintu? Kamu bisa ngebantu Gita buat mecahin kodenya, kan? Jawabannya adalah kunci nada. Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka-teki ini. Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi budakku selamanya. Perhatiin baik-baik nih. Ada 2 dalam 1, 4 dalam sepasang, 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku? Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apakah kamu juga bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada 3 jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir gak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih? Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur. Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid, tapi di bagian depannya cuma terpasang 2 gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini, dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu, tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngelihat gambar yang kurang pas itu, kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik, dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Saat menikmati makanan bareng Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP, tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa, dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah? Pemilik rumah itu bilang kalau dia udah makan apel beracun dan kejadiannya udah berselang selama 1 hari. Harusnya sih apel itu udah layu. Kok itu masih kelihatan putih? Si pemilik rumah pasti baru menggigit apelnya beberapa saat sebelum lapor polisi. Tapi Gita nggak tahu menahu soal petunjuk kayak gini karena dia nggak hidup di darat.
Reza dan Gita lagi piknik di kebun bunga matahari. Tapi kok ada yang aneh ya? Apa kamu bisa nebak? Awannya bergerak ke kanan, tapi kok bunga mataharinya malah berayun ke sebelah kiri? Jelas nggak akan mungkin lah. Gita ketiduran di kebun bunga itu, dan saat dia bangun, Reza udah pergi. Setelah celingukan beberapa saat, di dekatnya ada elf jahat. Dia bilang, "Mermaid, cowokmu udah aku kurung di penjara. Kalau kamu pengen ketemu dia lagi, pecahin dulu teka-teki ini. Aku bisa berwarna merah, biru, ungu, dan hijau. Tapi nggak ada yang bisa memegangku. Apakah aku?" Waduh, Gita harus jawab apa ya biar bisa nyelamatin Reza? Gita cuma perlu menjawab pelangi. Elf itu kemudian membawa Gita ke laboratorium rahasianya. Dia bilang, "Cowokmu udah aku cloning tuh. Jadi sebaiknya kamu bawa pulang aja salah satunya. Tapi aku nggak tahu Reza yang asli. Kamu pasti lebih paham." Menurutmu cowok mana nih yang jadi Reza asli? Cowok ini cuma punya 3 jari. Gigi Reza yang ini terlalu runcing buat manusia. Kalau yang ini nggak punya alis, dan yang ini punya telinga lancip. Jadi Reza yang ini pasti manusia asli. Setelah elf itu ngelepasin Reza, mereka langsung ngacir menjauhi lab. Tapi tiba-tiba hujan mulai turun dan mereka berteduh di sebuah kastil angker. Saat masuk ke bangunan itu, mereka ngelihat air mancur cantik. Gita dan Reza seketika tahu kalau mereka nggak sendirian karena di situ ada banyak hantu. Memangnya ada berapa hantu sih? Melanjutkan perjalanan, pada malam hari mereka melihat 3 orang yang akan menumpang gak jauh dari halte. Mereka hanya bisa memilih 1 orang. Siapa yang harus mereka pilih? Cewek cantik ini adalah manusia serigala. Lihat aja kakinya. Dia sudah mulai berubah karena ini bulan purnama. Dan wanita tua yang kelihatannya nggak berbahaya ini ternyata adalah buron. Lihat aja tuh poster yang ditempel di halte. Itu fotonya. Lalu pria ini, dia terlihat tidak berbahaya. Iya, pakaiannya emang memiliki noda merah, tapi itu hanya cat karena dia adalah seniman. Lihat, ada peralatan seni di ranselnya tuh. Seniman itu bernama George dan dia memberitahu mereka tempat menarik dan misterius lainnya. Warga lokal menyebutnya rumah hantu dan 1 minggu yang lalu, George mendengar teriakan aneh dari dalam. Dia memeriksa rumah itu dan tak lama kemudian dia lari sambil teriak. Apa yang membuat dia sangat ketakutan? Potret badut seram ini bergerak. Zah dan Peter memutuskan untuk menjelajahi rumah hantu itu. Saat mereka masuk ke bangunan itu, mereka tidak melihat potret apapun. Tapi mereka mendengar teriakan dari ruang bawah tanah dan mereka kemudian menuruni tangga lalu menemukan pengeras suara yang terus mengulangi teriakan itu. Ada kostum badut di lemari dan Zah dan Peter juga menemukan 3 tersangka di antara tetangga dan hanya mengajukan 1 pertanyaan kepada mereka. "Apa yang kamu lakukan seminggu lalu?" Pak Daniels berkata, "Aku sedang berlibur di Spanyol selama 2 minggu lalu. Kami baru pulang kemarin." Jessica berkata, "Kulitku sangat sensitif. Aku tidak akan merusaknya dengan memakai topeng badut." Sementara itu Henry bilang dia sedang menyiapkan ujian masuk kuliah sepanjang waktu. Siapa yang bohong? Jessica. Zah dan Peter tidak mengatakan apa-apa tentang badut kan? Tapi kok Jessica mengaitkannya dengan badut? Mereka tiba di rumah sakit setempat untuk merekam wawancara dengan profesor terkenal, yaitu Dr. Thompson. Namun Dr. Thompson harus membantu 4 orang dulu. Kyle mengeluh, "Aku memiliki misofonia. Aku mencuci tanganku 100 kali sehari." Kelly menjelaskan, "Aku takut ketinggian. Aku bahkan gak bisa naik sepeda." Fred mengeluh, "Aku sangat takut air. Aku bahkan gak bisa melihat keran."
pingsan. Dan Jenny berkata kalau dia memiliki klaustrofobia. Dia selalu pingsan di lift. Dr. Thompson tahu benar hanya satu dari mereka yang jujur. Kamu tahu siapa? Fred tidak mungkin takut air. Dia punya akuarium dengan ikan di rumahnya. Jenny tinggal di van kecil, jadi dia nggak mungkin memiliki klaustrofobia. Dan apartemen Kyle terlalu berantakan untuk orang yang takut kotoran dan kuman. Jadi yang jujur adalah Kelly. Dia tidur di lantai. Sepertinya itu wajar untuk orang yang memiliki ketakutan ekstrem pada ketinggian. Perhentian selanjutnya, gua seram. Zah dan Peter pergi untuk melihat reruntuhan kuno di tengah hutan. Selama ini banyak orang yang sudah hilang di sana. Mereka mendengar teriakan aneh dari gua, berlari ke arah suara, lalu tersesat. Tiba-tiba mereka melihat 3 terowongan. Terowongan pertama berisi api, vampir yang lapar menunggu di terowongan kedua, dan terowongan ketiga berisi apel beracun. Jalan mana yang harus mereka pilih? Terowongan ketiga aman, mereka tidak perlu makan apel itu. Setelah petualangan seru mereka di gua, Zah dan Peter pergi ke supermarket untuk belanja bahan makanan. Sepertinya apel itu sudah membuat mereka lapar. Apakah kamu bisa melihat hantu di ruangan ini? Ini dia. Peter dan Zah mengetahui bahwa orang-orang melihat zombie di kota telantar ini. Jadi mereka memutuskan berhenti di sana dan memeriksanya sendiri. Kota itu terlihat kosong dan mereka sangat kecewa. Tapi tiba-tiba kerumunan zombie yang lapar muncul dan mulai mengejar mereka. Mereka lari ke rumah sakit dan mengunci pintu. Zombie mulai merobohkan pintu itu. Tapi untungnya sebuah helikopter dengan tim penyelamat cepat datang. Helikopter itu akan mendarat di atap. Zah dan Peter harus pergi ke sana secepat mungkin. Bantu mereka menemukan jalan terpendek dong. Ini jalannya. Setelah menyelamatkan mereka, tim penyelamat mengundang Peter dan Zah untuk melakukan terjun payung bersama. Mereka setuju dan langsung memakai parasut. Mereka mengambil foto di dalam pesawat tepat sebelum melompat. Kamu tahu siapa yang dalam bahaya? Di sini, dia memakai ransel biasa, bukan parasut. Kemudian mereka berhenti di tepi danau misterius, lalu mereka memancing. Tiba-tiba ada putri duyung melompat dari air dan menyeret Zah ke danau. Peter melompat ke air untuk menyelamatkan temannya. Akhirnya, dia menemukan Zah terbalut rumput laut di bebatuan di tengah danau. 3 putri duyung mengelilingi Zah dan menyanyikan lagu mereka. Saat mereka melihat Peter, mereka berkata, "Kami akan membebaskan temanmu jika kamu menebak siapa di antara kami yang bukan putri duyung asli." Apakah kamu bisa membantu Peter? Wanita di sana, ekornya palsu tuh. Tak lama kemudian, Bibi Sarah menelpon mereka dan dia sangat kesal. Ternyata cincin berliannya tertinggal di karavan Peter. Peter menemukan cincin itu dan berkata, "Tenang aja, kami akan kirimkan kepada Bibi." Tapi rupanya ada masalah. Jika dia mengirimkannya lewat pos tanpa mengunci kotaknya, cincin itu pasti akan dicuri. Peter dan Bibi Sarah memiliki gembok, tapi mereka nggak punya kunci yang bisa membuka gembok yang lain. Namun akhirnya mereka punya. Sebelum makan malam, kedua adik Kevin mau ngeprank Kevin dan Jill dengan hidangan ini. Di atas meja sudah ada 3 wadah makanan, tapi cuma salah satunya yang bisa dimakan. Apa kamu bisa ngebantu pasangan ini untuk nentuin makanan yang tepat? Wadah pertama berisi laba-laba. Wadah kedua nggak cuma berisi cookies, tapi di situ juga ada potongan Lego. Sedangkan di wadah ketiga ada kaos kaki kotor. Nah, untuk nyari aman, sebaiknya mereka milih wadah kedua aja. Asalkan tetap hati-hati, mereka nggak akan makan Lego itu kan?
Saat makan malam, Mama Kevin mulai nanya-nanya soal Jill. Lalu Jill nyebutin 4 fakta tentang dirinya. Jadi dia lulus cum laude saat kuliah, nggak bertato, dan pertama kali kenal Kevin via internet. Dia juga suka banget sama warna biru. Dari keempat fakta itu, ternyata cuma 3 yang benar. Terus, mana yang salah ya? Jill punya tato tuh, lihat aja pergelangan kakinya. Keesokan harinya, seluruh keluarga ini berkumpul di ruang tengah untuk sarapan bareng dan membuka kado Natal. Kado apa yang udah disiapin mamanya Kevin buat Jill? Apa kamu bisa nebak? Kado biru ini karena warna kertas kadonya paling beda. Mungkin mamanya Kevin baru tahu kalau Jill akan ikut datang setelah dia selesai membungkus semua kado lain. Jill juga bilang kalau dia suka warna biru. Kevin dan Jill pergi hiking ke gunung di dekat rumah mereka. Salju mulai turun dan mereka akhirnya menghentikan perjalanan. Untuk bermalam, mereka menyewa kabin indah di tengah hutan. Dan esok harinya, saat Jill bangun, dia tahu ransel mereka udah hilang. Lihat gambar ini ya, apa kamu bisa nebak pencurinya? Kedua adik Kevin ngeprank mereka lagi tuh. Di atas salju ada 2 jejak kaki dan salah satu adik Kevin menjatuhkan sarung tangan ungunya. Kedua adik Kevin melompat keluar dari tempat persembunyian mereka, kemudian melanjutkan perjalanan menuju pangkalan militer rahasia di pegunungan. Tempat itu sangat dijaga ketat, tapi Miko, salah satu adik Kevin, bisa nemu pintu yang ngebuka. Pintu itu langsung tertutup saat Miko masuk dan di depannya ada 3 tong. Tong pertama berisi kobaran api, tong kedua dipenuhi zat asam, dan di dalam tong ketiga ada gergaji listrik yang berputar-putar. Tiba-tiba ada suara misterius. Kamu bisa ngambil kunci dari salah satu tong ini untuk keluar, tapi kamu nggak boleh mengangkat tongnya. Gimana caranya Miko bisa keluar? Dia mencabut bongkahan es di langit-langit, kemudian melemparnya ke tong pertama. Es itu meleleh dan memadamkan apinya. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi kemudian beristirahat untuk makan snack. Adik kedua Kevin, Andy, melihat gua, tapi begitu dia masuk, jalan keluarnya langsung hilang. Jadi dia harus milih salah satu dari 3 pintu. Ada kalajengking berbisa di balik pintu pertama, di balik pintu kedua ada obat tidur, dan dia harus meminumnya. Terakhir, ada harimau lapar di belakang pintu ketiga. Mana yang harus Andy pilih agar dia bisa kabur? Dia harus minum ramuan tidur ini, tuang ke roti lapisnya, dan lempar ke harimau lapar. Saat harimau itu tidur, Andy bisa melarikan diri lewat pintu ketiga. Jill, Kevin, Andy, dan Miko akhirnya pulang bareng. Tapi di tengah jalan, mereka berpapasan dengan singa gunung. Mereka langsung lari dan melihat terowongan yang sangat gelap. Waktu mereka cuma 12 menit untuk menyeberangi terowongan itu. Miko perlu nyebrang terowongan itu selama 1 menit, Andy 2 menit, Jill 4 menit, dan Kevin 5 menit. Akhirnya mereka berlari dalam 2 kelompok. Tapi mereka cuma bawa 1 senter dan gak bisa langsung masuk semuanya. Gimana mereka bisa kabur dari situ? Andy dan Miko harus menyusuri terowongan ini dengan senter dalam 2 menit, lalu Miko kembali. Mereka masih punya waktu 9 menit. Kevin dan Jill masuk ke terowongan dengan senter, kemudian ngasihin senternya ke Andy. Ini akan butuh waktu 5 menit. Kemudian Andy harus lari ke Miko, dan mereka akan lari bersama dalam 2 menit yang tersisa. Kevin dan Jill akhirnya pulang, tapi petualangan mereka masih berlanjut. Ternyata rumah mereka udah kemalingan. Jadi, mereka langsung menghubungi polisi. Dan petugas segera datang untuk menginterogasi para tetangga. Danny bilang dia harus tetap kerja selama liburan, jadi dia nggak pulang sama sekali. Vera lagi memakai headphone karena dia lagi bikin lagu, jadi dia nggak mendengar suara mencurigakan. Sedangkan Emilia baru pulang dari liburan di rumah kakaknya karena saat itu ada pekerja konstruksi yang sedang merenovasi rumahnya. Siapa yang berbohong? Pada kemana nih orang-orang? Si bos teriak.
Dia marah karena 3 orang belum datang. Dia menelepon orang-orang itu buat nyari tahu kenapa. Alasannya mereka lagi sakit. Bos nggak percaya, jadi mereka disuruh datang ke kantor. Maria pakai jaket hangat, topi, dan syal. Dia bersin-bersin, batuk, dan kayaknya memang sakit. Loli berjalan dengan kruk, kakinya digips. Nggak lama, Miko muncul. Tangannya cedera, jadi dia nggak bisa ngetik. Bos yakin salah satu dari mereka cuma pura-pura. Siapa dia? Yang patah itu lengan kiri Miko, tapi ponselnya ada di saku kiri. Dia pasti naruh ponsel di sana pakai lengan yang patah itu, yang artinya dia lagi pura-pura. Dia jelas cuma nggak pengen masuk kerja. Harry lagi jalan-jalan di hutan. Dia kedinginan, lapar, dan tersesat. Cowok itu melangkah sedikit lebih jauh lalu berhenti. Sebab mendengar sesuatu. Dia pergi ke sumber suara dan menemukan tanah terbuka yang luas. Ada 3 rumah. Rumah mana yang harus dimasuki Harry? Rumah di sebelah kiri ditutup dari luar. Ada gembok di pintunya ya kan? Rumah yang di sebelah kanan kayaknya aman. Tapi lihat jejak kaki yang mengarah ke sana. Itu jejak kaki serigala. Harry harus memilih rumah yang di tengah. Seorang pengembara telah berjalan melintasi gurun selama beberapa jam. Stok airnya sudah habis dan tenaganya menipis. Dia memanjat sebuah bukit rendah dan melihat 3 danau. Ketiganya saling berjauhan dan cuma salah satu danau yang asli. Ayo bantu si pengembara membedakan antara kenyataan dengan fata morgana. Ada pohon palem di dekat semua danau, tapi cuma satu danau yang memantulkan bayangan pepohonan itu. Artinya, danau sebelah kanan adalah danau yang asli. Kamu sedang berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba ada suara teriakan. Seorang wanita sedang mencari pertolongan. Ia akan tenggelam. Kamu berlari ke air dan mendekatinya. Waktu udah dekat, kamu lihat ada 3 orang lain. Mereka semua berteriak, tapi cuma satu yang butuh bantuan. Sisanya adalah manusia duyung yang mau menarikmu ke kerajaan mereka. Gimana caranya biar tahu mana yang manusia? Menyelamlah ke bawah air untuk melihat ekor ikannya. Rico suka bangunan terbengkalai dan kastil kuno. Hari ini dia bakal ngecek sebuah rumah besar yang dulunya milik vampir. Begitu legendanya. Rico jelas nggak percaya ini. Dia membawa kamera dan berangkat. Di dalam rumah, suasana gelap dan dingin. Bunyi berderak datang dari koridor. Rico menyalakan senter dan melihat 3 vampir. Rico mulai lari menjauh, tapi kemudian berhenti dan kembali. Kelihatannya ketiga vampir ini palsu. Tapi gimana dia bisa tahu? Ada cermin di langit-langit di atas vampir pertama, dan bayangannya terpantul di sana. Vampir kedua nggak bertaring. Yang ketiga, kayaknya dia vampir beneran, kabur. Sekarang Rico ingin mengunjungi rumah sakit terbengkalai. Katanya ada manusia serigala yang tinggal di sana. Rico yakin itu cuma mitos. Dia menyusuri bangsal-bangsal gelap rumah sakit sepanjang malam, tapi nggak nemu apa-apa. Rico sudah hampir pergi, tapi 4 cowok memblokir jalan keluar. Mereka melolong dan menggeram. Mana yang manusia serigala beneran? Gak ada. Bulan lagi purnama. Sinarnya masuk lewat jendela. Dan orang-orang ini gak berubah jadi monster. Tapi Rico tetap aja melarikan diri. Kayaknya orang-orang ini benar-benar sakit jiwa. Seorang pria kaya datang ke sebuah pameran seni modern. Dia mau beli sebuah lukisan untuk koleksinya. Pemilik pameran menunjukkan 3 karya dari seniman yang berbeda. Dalam gambar pertama, ada sebuah segitiga hijau dengan bunga matahari di tengahnya. Lukisan kedua berupa harimau yang lagi selfie pakai HP. Di lukisan ketiga, ada rumah terbang. Sang kolektor yakin salah satu lukisan itu palsu. Yang mana ya? Di tiap kanvas ada tanda tangan dan tanggal lukisan itu dibuat. Di lukisan harimau tertulis tahun 1957. Saat itu belum ada HP dan selfie. Lukisan itu palsu.
Martin merasa gugup karena ini hari pertama dia tampil sebagai DJ di festival musik elektronik. Dia naik panggung, kerumunan menyambut. Martin memakai headphone-nya dan memutar lagu pertamanya. Musik mengalun, tapi nggak ada yang joget. Kenapa nih? Musiknya cuma terdengar di headphone sang DJ. Martin belum nyolokin kabel ke speakernya tuh. Orang-orang duduk di kursi sesuai nomor, lampu mati. Ada yang lagi ngunyah popcorn, ada juga yang minum soda. Filmnya mulai. Ini film horor dan ada yang menjerit. Petugas tiket masuk ke ruangan. Ada orang yang belum bayar tiket. Coba tebak siapa? Nggak ada yang punya tiket di sini. Soalnya ada tulisan masuk gratis di pintu belakang. Jaka sedang berjalan melintasi sebuah kota kuno yang terbengkalai di gurun. Ada harta karun yang tersembunyi di sini. Jaka ngecek peta dan menemukan titiknya. Dia mulai menggali. 6 jam kemudian Jaka kelelahan. Lantas sekopnya menghantam sesuatu. Ada peti. Jaka menariknya keluar, membongkar gemboknya yang berkarat dan membukanya. Peti itu penuh koin emas kuno. Tiap koin bernilai jutaan rupiah. Sekarang Jaka kaya raya. Tapi nggak secepat itu. Sebab semua koin itu palsu. Kok gitu? Di tiap koin tertera tahun 145 sebelum Masehi. Kayaknya udah tua banget ya, sekitar pukul 8 malam, Bella lapar banget. Dia pun keluar untuk beli makan. Dia nemu restoran nyaman. Begitu masuk, Bella melihat ada pelayan dan pelanggan yang lagi berdebat. Si pelanggan bilang dia mesen sup tomat. Tapi si pelayan bilang dia cuma mesen coklat panas. Bella langsung tahu siapa di antara mereka yang bohong. Tahukah kamu? Si pelanggan yang berbohong. Promo di dinding bilang restoran ini cuma nyajin sup dari pukul 1 siang sampai 4 sore. Artinya si pelayan gak bakal mau nerima pesanan sup tomat. Bella selesai memesan. Sambil nunggu, dia ngelihat sekeliling dan merhatiin satu detail aneh. Apa kamu lihat juga? Orang ini pakai daun dari pohon buat bayar makanannya. Makanan Bella akhirnya disajikan. Saat mau mulai makan, dua wanita berdebat tentang reservasi VIP mereka. Yulia bilang dia memesan layanan VIP terlebih dahulu buat ngerayain ulang tahun pernikahannya. Sementara Lania bilang, mana mungkin, aku mau bikin pesta ulang tahun malam ini. Aku nelpon manajer kemarin dan dia bilang layanan VIP-nya buatku. Manajer bilang, Nona, aku minta maaf, tapi sistem pemesanan rusak dan kedua pemesanan kalian hilang. Layanan VIP-nya tidak tersedia hari ini. Apa ada hal lain yang bisa kulakukan? Siapa yang berbohong? Manajer, lihat saja layarnya. Pesanan Yulia masih ada. Dia berbohong karena Lania ngasih dia uang tip besar untuk memperoleh layanan VIP tanpa perlu memesan. Tuh, lihat. Wah, restoran ini aneh banget. Semoga saja makanannya enak. Setelah makan malam, Bella melihat Lania di kamar mandi wanita. Dia lagi nangis. Bella bertanya, ada apa? Tapi Lania cuma terus nangis. Dia ngasih ponselnya ke Bella dan nunjukin chatnya sama pacarnya. Apa kamu tahu apa yang bikin Lania jengkel? Pacarnya gak datang ke pesta ulang tahunnya. Apalagi pacarnya bohong dan bilang ibunya lagi sakit cuma buat main ke pesta kolam renang. Lihat aja pantulan di kacamata hitamnya. Kelihatannya dia lagi bersenang-senang. Lania seneng banget dihibur sama Bella. Jadi dia ngasih tiket opera VIP-nya ke Bella. Acaranya besok. Sekarang Bella harus nyari gaun malam. Dia pergi ke mall bareng Kelly dan Sarah. Tapi begitu tiba,
mereka melihat sesuatu super aneh. Apa kamu lihat juga? Maneken ini punya 3 tangan. Apa yang janggal di sini? Ukuran pakaiannya tidak sesuai dengan ukuran di gantungan. Bagaimana dengan ruang ganti ini? Ada detail yang aneh? Ada cakar berbulu dan cakar ini pasti bukan manusia. Seharusnya Malik nggak bisa ngelihat ke dalam rumah itu kan? Noah ngajakin Kirana ke kebunnya dan dia bilang kebun elf agak kelihatan beda dari kebun di dunia manusia. Kirana langsung ngelihat 5 detail aneh di kebun itu. Apa kamu juga bisa melihatnya? Bunga di situ bermekaran padahal lagi turun salju. Pohon ini nggak punya bayangan, tapi Kirana punya. Lengkungan pelanginya kebalik tuh. Tupai di situ juga pakai setelan necis, biasanya kan enggak. Wah, ada ya kupu-kupu yang bisa teleponan. Noah dan Kirana mau makan malam, tapi mereka perlu masak dulu. Sambil nyerahin resep klasik, Noah ngasih tahu Kirana kalau semua bahannya bisa dipetik langsung di kebun itu. Tapi resepnya diberi kode kayak gini. Apa kamu bisa bantu Kirana untuk nyari semua bahannya? Bahan pertamanya adalah potato alias kentang, dan dia bisa ngambil di sini. Bahan keduanya bersimbol kayak gini. Olive atau zaitun tumbuhnya di sebelah sini. Gimana dengan teka-teki ini? Apa kamu bisa nebak bahannya? Kubis ada di sini. Kalau ini kira-kira bahan apa ya? Oh, kokonat alias kelapa. Ini dia. Tebak yang ini juga dong. Pineapple atau nanas? Mantul. Gimana dengan teka-teki ini? Maksudnya carrot atau wortel. Dan karena kebun ini ada di dunia elf, wortelnya numbuh di pohon. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Buah peach, dan Kirana bisa ngambil di sini. Kode bahan selanjutnya kayak gini, maksudnya apa ya? Red pepper atau cabai, pohonnya ada di sini. Oke, bahan terakhir nih, apa kamu bisa mecahin kodenya? Brokoli. Mantap! Dan di kebun ini cuma ada 1 brokoli di sebelah sini. Setelah makan malam lezat, Noah minta Kirana untuk nentuin kamar tamu dari 3 pilihan. Tapi cuma salah satu yang bisa buat istirahat aman. Pilihan pertamanya yaitu ranjang empuk di lantai atas, pilihan keduanya sofa nyaman di basement rumah, dan pilihan ketiganya adalah hammock di balkon terbuka. Tapi di situ ada nyamuk mutan yang berterbangan setiap malam. Bisanya memang aman buat bangsa elf, tapi sangat membahayakan untuk manusia. Kamar mana yang harus Kirana pilih?
Per di ranjang pertama banyak yang keluar tuh. Ngeri banget kan kalau buat tidur. Sofa ini juga dipenuhi tungau. Kirana pasti nggak akan betah tidur di situ. Jadi sebaiknya cewek itu pilih hemok di balkon luar aja. Dan buat ngusir nyamuk yang nyebelin itu, dia bisa pakai jaring nyamuk. Keesokan paginya, Noah punya janji lain. Dia nyaranin Kirana untuk ketemuan di cafe elf estetik ini. Dan sesampainya di sana, Kirana langsung disambut oleh 4 pelayan. Tapi rupanya salah satu dari mereka cuma pelayan palsu. Apa kamu bisa nebak yang mana? Lihat deh, cowok ini ternyata penjahat. Sebelum Noah datang, Kirana udah pesen sarapan dulu. Lalu dia pergi ke toilet dengan ninggalin tas dan dompetnya di atas meja. Jangan tanya kenapa ya, aku sendiri juga nggak tahu. Dan saat cewek itu balik ke mejanya, Noah udah ada di situ. Pesanannya terhidang rapi di atas meja dan tasnya masih ada di tempat semula. Tapi uang di dompetnya kosong melompong. Petugas keamanan restoran langsung menetapkan 3 tersangka. Noah bilang dia baru aja sampai dan nggak ngeliat ada yang mencurigakan. Pengantar pesanan Kirana bilang, tadi saya kan cuma nganterin makanannya pak, jadi saya nggak ngeliat dompetnya. Petugas kebersihan bilang dia sempat ngebersihin meja Kirana tapi nggak pegang-pegang dompetnya. Pihak keamanan juga nemu sidik jari di dompet itu, tapi semuanya milik Kirana. Jadi siapa nih yang udah nyuri uang itu? Pasti petugas kebersihan. Lihat aja tuh, dia pakai sarung tangan. Pantesan